Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 1 Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis isu global. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, NDH21, saya sendiri, Raudatul Jannah. NDH22 Muhammad Rifani, NDH23 Niki Utami, NDH24 Mas Diana, dan NDH25 Aulia Agustina. Selanjutnya hasil presentasi akan disampaikan oleh Muhammad Rifani. Terima kasih Saudari Raudatul Jannah. Sekarang kita akan masuk ke materi, yaitu analisis isu global, yakni pandemi coronavirus 19. Masuk ke latar belakang yang mendasari terciptanya isu tersebut adalah karena munculnya pandemi virus corona 19 atau lebih sering disebut COVID-19, yang mana mampu melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat yang dilakukan di luar rumah. Virus corona menyebabkan penyakit dari yang ringan sampai berat, contohnya seperti pilek, bahkan penyakit serius seperti MERS atau SARS. Pandemi COVID-19 yang tidak bisa dikendalikan dengan cepat sehingga membutuhkan penata laksanaan yang cermat dan tepat, baik dari pemerintah dan juga masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Niki Utami. Kami akan menganalisis isu global melalui 5 tahap. Yang pertama, dengan menggunakan metode pentahelik, yaitu kami akan menganalisis isu yang ada selama pandemi COVID-19. Kemudian, isu-isu tersebut akan kami analisis menggunakan analisis USG, yang nantinya akan kami tentukan isu prioritas. Dan isu prioritas tersebut akan kami bahas dalam diagram fishbone. Kemudian, kami akan menggunakan analisis SWOT untuk menentukan alternatif pemecahan masalah dari isu tersebut. Dan yang terakhir, akan kami bahas alternatif penyelesaiannya. Dari isu pandemi COVID-19, kami menemukan beberapa isu terkait pandemi COVID-19 tersebut. Yang pertama, ada kurangnya jumlah vaksin yang tersedia. Yang kedua, pembelajaran daring. Yang ketiga, pengurangan tenaga kerja. Yang keempat, rapid test. Dan yang kelima, lumpuhnya sektor perekonomian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Diana. Tahap kedua yaitu melakukan analisis dengan menggunakan metode USG. USG merupakan singkatan dari urgency, seriousness, and growth. USG itu sendiri adalah salah satu alat untuk menyusun prioritas isu yang harus diselesaikan dengan cara menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu tersebut. Urgensi artinya seberapa mendesak isu itu harus dibahas. Seriousness artinya seberapa serius isu tersebut. Dan growth artinya seberapa cepat dampak dari isu tersebut jika tidak segera ditangani. Seperti yang kita lihat bersama dari tabel, dari hasil analisis didapatkan bahwa kurangnya jumlah vaksin yang tersedia menempati peringkat pertama dengan hasil urgensi 5, seriousness 5, growth 5, total 15. Oleh karena itu, isu mengenai kurangnya jumlah vaksin yang tersedia akan kami bahas secara lebih mendalam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram akar masalah sebab akibat dari permasalahan yang telah dilakukan analisis OSG, yaitu dari segi material, terjadinya peningkatan permintaan vaksin sementara vaksin yang tersedia kosong. Lalu metodenya, distribusi vaksin itu belum merata di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Dan di fasilitas kesehatan, cold chain-nya itu terbatas. Sedangkan sasaran vaksin makin meningkat dan juga penderita COVID-19 itu semakin meningkat. Sehingga muncullah masalah kurangnya jumlah vaksin COVID-19 yang tersedia.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alternatif yang ditentukan untuk mengatasi isu tersebut. Di sini kami menggunakan metode SWOT, di mana SWOT sendiri strength kekuatannya yaitu tersedianya stok vaksin, sementara kelemahannya distribusi vaksin belum merata. Dan peluangnya, jumlah peminat untuk mendapatkan vaksinasi itu semakin meningkat, sedangkan hambatannya kocen terbatas di setiap pelayanan kesehatan. Lalu, kekuatannya tercukupinya kebutuhan vaksin, sementara angka penderita COVID-19 semakin meningkat. Dan sasaran untuk dilaksanakan vaksinasi itu bertambah, yaitu di mana sekarang vaksinasi bisa dilakukan oleh ibu hamil. Dan hambatannya adalah stok vaksin masih terbatas. Kemudian untuk rekomendasi alternatif penyelesaian isu pada masalah kurangnya jumlah vaksin COVID-19 yang tersedia, ada 2 alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama, pemerintah menyediakan vaksin. Untuk tahapannya, yaitu pertama mendata jumlah sasaran penerima vaksin, kemudian membuat permintaan kebutuhan vaksin, di mana hasil yang diharapkan yaitu stok vaksin meningkat sesuai dengan jumlah sasaran. Kemudian untuk para pihak yang terkait, ada Dinas Kesehatan, gudang farmasi, puskesmas, dan masyarakat. Kemudian untuk alternatif penyelesaian yang kedua, yaitu pendistribusian vaksin secara merata, di mana tahapannya memastikan jumlah cold chain tercukupi di puskesmas-puskesmas atau tempat penyimpanan vaksin, di mana hasil yang diharapkan stok vaksin meningkat sesuai dengan jumlah sasaran. Kemudian untuk pihak yang terkait ada Dinas Kesehatan, gudang farmasi, dan puskesmas. Sekian presentasi tentang isu global dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.